Welcome to Beauty Podcast. Podcastnya Mbak Dini Larasati. So, just let's talk with Diti and let's enjoy this podcast. Pernah gak sih lo dengar pepatah yang bilang, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin? Pepatah itu bukan bicarain tentang cuaca kemarin ataupun hari ini, melainkan tentang diri lo sekarang dan di masa lalu. Nah, pepatah ini juga menyelipkan pelajaran hidup mengenai self-improvement. Sebenarnya apa sih self-improvement dan gimana cara ngelakuinnya? Yuk kita cari tahu jawabannya sekarang juga. Gue yakin ya, sebagian teman-teman di sini udah mulai paham nih dengan istilah self-improvement. Atau justru masih ada nih teman-teman yang ngerasa gue belum ngerti atau belum paham banget nih sebenarnya self-improvement itu apa. Oke. Jadi nih ya, secara mudah dan sederhananya self-improvement itu bisa kita artikan sebagai satu tindakan peningkatan atau perbaikan diri. Lebih lengkapnya lagi, self-improvement itu tuh merupakan upaya yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dirinya untuk mencapai versi yang lebih baik. Nah, self-improvement di sini itu meliputi pengembangan bakat dan potensi dalam mewujudkan impian, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran dan identitas diri seseorang. Karena kalau menurut gue penting banget nih buat kita tahu, siapa sih diri kita? Atau apa sih yang bisa dilakuin sama diri kita untuk melakukan peningkatan ataupun perbaikan diri yang dimaksud? Penting banget loh self-improvement itu buat kita lakuin di dalam kehidupan keseharian kita. Dan gak cuma untuk diri kita sendiri nih, tapi bisa juga untuk satu organisasi atau sejenisnya. Karena kita bisa melihat nih bagaimana individu atau sumber daya manusia yang terlibat di dalam satu organisasi tersebut. Karena kan yang namanya organisasi atau sejenisnya itu pasti akan memiliki hasil ya, dan hasil itu tergantung dengan SDM yang terlibat. Bagaimana hasil itu baik atau buruk itu ditunjang dari kualitas atau bahkan kinerja SDM tersebut gitu. Nah, kalau self improvement itu dikatakan penting, ini ada 3 poin penting self improvement dalam diri seseorang. Yang pertama, self-improvement ini bisa meningkatkan kesadaran diri kita loh. Contohnya, kalau kita memiliki kesadaran terhadap diri sendiri, itu kita akan lebih mengenal nih gimana sih kepribadian kita sebenarnya, atau cara berpikir kita, bahkan perasaan yang biasa kita hadapi setiap harinya. Itu kita akan mengenal itu semua. Kita menjadi lebih lebih mengerti, memaknai, dan mencerna sih, bukan mencerna, jadi lebih kena banget tuh siapa diri kita. Itu. Yang kedua, self improvement ini juga bisa ngebantu kita untuk mengenal apa aja nih kemampuan yang kita milikin dan seberapa besar batas kemampuan tersebut. Karena pemahaman yang baik itu bisa menetapkan tujuan dan cara kita dalam mewujudkan satu keinginan atau harapan. Nah, yang terakhir, self-improvement juga memberikan banyak banget dampak positif terhadap kesehatan mental kita. Contohnya nih, kita gak akan lagi tuh mengenal istilah termenung untuk meratapi kegagalan. Kita gak akan lagi membenci diri sendiri. Dan bahkan kita bisa belajar untuk mulai mencintai diri sendiri. Kita bisa menerima diri kita seutuhnya, siapa kita dan bagaimana kita. Karena itu semua tergantung mindset kita nih. Mau lo nilai positif atau negatif, itu kan tergantung pemikiran lo sendiri. Kalau lo menerima diri lo seutuhnya, oh gue seperti ini nih, bentukan gue begini, ya udah, otomatis lo akan bersyukur dong dengan apa yang lo punya gitu. Bicara self improvement dalam kehidupan keseharian, itu ada beberapa hal yang bisa kita mulai lakuin
untuk membangun self improvement itu. Yang pertama, mungkin kita bisa berusaha untuk mengatur pola tidur. Karena pola tidur itu memang dinilai kecil deh gitu dibanding hal-hal lain. Tapi itu maknanya sangat besar loh gitu. Kayak kebiasaan kita mungkin selama ini begadang, games atau kerja atau apa sebagainya. Itu tuh harus kita perbaiki nih. Lambat laun memang harus kita perbaiki. Karena tubuh kita ini butuh sesuatu yang baik. Kalau waktu tidur kita aja kurang, gimana dengan kesehatan fisik dan mental kita? Tuh. Yang kedua, kita berusaha untuk lebih peka terhadap lingkungan sekeliling kita, lingkungan terdekat kita. Dari yang kita mungkin gak peduli, bisa jadi lebih peduli. Karena takutnya nih ya, di saat kita ngerasa tidak memperdulikan, tapi justru banyak banget orang yang butuh bantuan kita. Karena kan kita manusia sifatnya harus saling tolong menolong ya, saling membantu satu sama lain. Gitu. Yang ketiga, kita harus berbuat baik terhadap orang lain dan diri sendiri. Gitu. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena memang manusia itu atau khalifah di muka bumi ini diciptakan untuk membantu individu ataupun kelompok yang dalam kesulitan. Karena someday kalau lo lagi berada di posisi sulit, pasti lo akan butuh bantuan orang lain kan? Nah, yang keempat, itu berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Kita mulai berdamai nih dengan diri kita sendiri. Kita cari tahu sebenarnya apa sih yang diri kita butuhin. Kayak diri kita tuh butuh pengakuan ya. Maksudnya sejauh ini kita harus berterima kasih lah gitu terhadap diri sendiri. Karena apapun yang terjadi, bagaimana situasi dan kondisi di luar sana, ya penunjang utamanya itu dari diri kita. Karena diri kita lah yang melakukan effort sangat besar untuk kita bisa mencapai hari ini di titik ini. Itu cuma diri kita sendiri. Dan berdamai juga dengan orang lain, kita mulai menghargai orang lain, bagaimana mereka, siapapun mereka, kita harus mulai begitu. Karena self improvement itu bisa dibentuk dengan hal-hal kecil yang barusan gue coba jelasin gitu. Menurut gue itu sih ya. Sekarang kalau kita mau bahas tentang self improvement dan persepsi beauty standard, ini tuh dua hal menarik yang bisa kita bahas di podcast gue ini. Jadi kebanyakan zaman sekarang itu orang berpikir bahwa beauty standard bisa dijadikan sebagai tolak ukur utama dalam melihat kelebihan seseorang. Tapi sebenarnya seorang pakar Charles Darwin pun bilang yang namanya beauty standard itu tidak pernah ada di dunia. Karena setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu dengan kadar dan kapasitas kelebihan yang berbeda. Berbeda satu sama lain dan itu tidak akan pernah sama. Tapi yang bikin gue bingung, kenapa nih banyak juga orang yang jadiin itu sebagai tolak ukur. Lo cantik menurut mereka, lo menarik menurut mereka. Kan itu gak adil ya. Jadi orang-orang di sini mikirnya self improvement itu bisa dibangun dengan ya beauty standard itu. Menurut gue enggak. Karena kita bisa lakuin satu perubahan, satu peningkatan itu bukan atas dasar penilaian orang lain terhadap kita. Lo gak menarik dan lo harus berubah nih diri lo. Karena tuntutan mereka. Lo dibilang ih hitam, ih dekil. Dan akhirnya lo maksa. Ya itu tuh emang jatuhnya maksa banget gitu. Berarti lo berubah itu karena orang lain, bukan atas dasar diri lo sendiri. Buat gue itu satu hal yang yang sangat disesali gitu. Kalau masih ada orang yang berpikirnya seperti itu.
Tapi gue yakin banyak juga teman-teman di sini yang udah terbuka lah ya pemikirannya tentang self improvement. Bahkan sebenarnya self improvement itu kalau mau dikaitin secara langsung ya nggak bisa gitu dengan standar kecantikan, tolak ukurnya sebagai macamnya itu nggak bisa gitu. Jadi buat apa sih gitu di zaman seperti ini kita masih berpikirnya seperti itu, kita memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kayak lo pengen ngelihat dia cantik atau menarik itu karena menurut lo ya cantik tuh harus seperti ini, harus putih, harus tinggi, gak dekil. Itu kan gak lucu ya. Coba deh kita pikirin lagi. Justru itu bisa menyakitkan lo buat seseorang. Serius. Seseorang itu mentalnya akan rusak. Lambat laun mental mereka ini akan rusak. Dengan adanya kita menilai negatif mereka, kita menuntut mereka untuk berubah. Itu kita yang salah. Justru kita di sini harus support satu sama lain. Kita menghargai mereka, ya. Kita menerima diri kita seutuhnya. Melihat mereka dengan kelebihan yang mereka miliki masing-masing, itu akan terasa jauh lebih indah ya dibandingkan dengan itu tadi. Tuntutan standar kecantikan. Karena menurut gue semua orang itu cantik, semua orang itu tampan, dan semua orang itu menarik. Karena Tuhan itu memang sudah menciptakan setiap umatnya itu dengan porsinya masing-masing. Gitu. Ya mungkin itu ya bahasan bahasan mudahnya seperti itu. Gue udah terhubung dengan narasumber podcast gue ini. Kebetulan dia salah satu sahabat gue yang dimana kita berdua kenal di tahun 2018. Dia Christina Theodoris, salah satu wanita dewasa yang sangat menarik, baik hati, dan juga ramah tentunya. Dia juga ahli dalam sastra Jepang. Kenapa gue milih Christina Theodoris sebagai narasumber gue? Karena dia adalah individu yang menurut gue layak untuk diajak diskusi dalam podcast gue ini. Oke, gue di sini akan melontarkan 5 pertanyaan untuk Christina Theodoris. Pertanyaan yang pertama, menurut lo pribadi nih ya, self improvement itu apa sih? Apakah penting seseorang membangun self improvement di dalam dirinya? Yap, penting banget. Self improvement penting banget. Di dunia yang udah kayak gini nih sekarang ya kan, udah ada pandemi, lalu ada bencana di mana-mana gitu kan. Kalau kita nggak mau tahu tentang self improvement, tentang diri kita sendiri, kalau kita nggak mau berubah, ya kita nggak akan bisa bertahan di dunia ini, karena dunia ini pasti akan terus berubah. Ya bencana, ya mata uang yang terus naik, pokoknya semuanya pasti berubah. Makanya kita juga harus berubah juga kayak gitu. Improvement itu ya kalau menurut gua berarti kita harus improve, harus berubah. Tandanya deh yang udah kita lakuin deh. Contohnya ini yang kuliah, yang sekolah. Dulu 2 tahun yang lalu lo masih bisa ngongkrong sama teman-teman, main-main gitu kan. Sekarang semuanya harus online. Tugas-tugas online, ya kan? Nah, itu tandanya kalau kita berubah. Kayak gitu kan. Ya walaupun kita dipaksa berubahnya, tapi manusia harus berubah. Berubah apanya? Ya mungkin berubah kebiasaannya, merubah cara dia hidup supaya beradaptasi, karena dunia berubah. Hal-hal yang tidak kita inginkan pasti akan terus terjadi, dan kita sebagai manusia mau nggak mau pada hakikatnya asik harus adaptasi, nggak bisa kayak kekeh gitu. Pokoknya aku mau kuliahnya, sekolahnya nggak mau online, pengen ketemu teman harus ke kampus. Ya nggak bisa gitu dong. Mau nggak mau kita harus bisa kayak gitu. Manusia harus berubah gitu. Pertanyaan kedua, apakah di era 4.0 ini udah banyak orang yang peduli tentang self improvement dalam diri mereka?
Hmm, 50-50 kayaknya ya. 50-50 deh. Sebagian ada yang udah sadar, sebagian juga belum. Tapi kalau sadarnya sih mungkin banyak orang udah sadar, "Aduh gue harus berubah nih, gue harus improve," gitu. Keinginan kayak gitu pasti ada ya, kayak gue juga ada dong pengen, "Aduh gue pengen berubah nih, gue pengen self improvement gitu, gue harus berubah," seperti itu. Ya tapi ya kadang-kadang ya susah juga. Nah makanya harus ada aktivis-aktivis yang sekarang udah mulai bergerak nih, kayak influencer-influencer kayak gitu kan, yang udah mulai encourage ya kan, cewek-cewek ciwi-ciwi ini gitu ya buat nggak malu sama dirinya sendiri gitu. Itu sih yang sering gue lihat. Jadi ya sebenarnya kalau menurut gue pasti ada orang yang peduli kayak gitu. Cuman ya jumlahnya kita nggak tahu gitu. Tapi kesadaran itu udah ada. Nah sekarang tinggal kita menggerakkan kembali apa yang sudah aktivis atau influencer ini lakukan kita terus supaya nggak banyak nih orang yang minder sama diri mereka sendiri kayak gitu. Pertanyaan ketiga, sebagai wanita khususnya, apakah lu pernah berpikir mengenai keterkaitan beauty standard dengan self-improvement? Oh ada banget, self improvement gitu kan, self improvement. Kalau buat cewek, gue cewek gitu kan, yang kepikiran self improvement apa? Nggak usah jauh-jauh, jadi cantik. Nyambungnya kemana? Beauty standar orang Indonesia ya kayak begini, beauty standar orang Korea kayak gini. Ya di tiap negara sih beda, cuman sebagai cewek pasti yang kepikiran itu, meskipun caranya beda ya kan. Kalau di Korea aduh harusnya putih pucat, terus mungkin ya harus pinggangnya harus kayak begini, terus ya itu nggak ada habis-habisnya gitu loh, jadi hal-hal yang nggak mungkin gitu kan. Terus mungkin di negara Amerika juga beda lagi gitu. Tapi di mana-mana sama. Cewek kalau pengen berubah, resolusinya apa? Cantik dulu, penampilannya kayak gini. Lihat di Instagram, wah kayaknya body goal banget nih. Pengen kayak gitu. Terus melakukan hal yang menurut mereka nggak mungkin. Mereka nggak tahu ilmunya apa. Mungkin buat yang mau diet ya. Ilmu dietnya nggak paham. Terus kayak gitu aja gitu kan. Nyoba terus jadinya terobsesi. Kayak gitu sih yang terjadi pada saat ini. Hubungannya itu ada keterkaitan nggak? Ada banget, karena ya pada intinya cewek ya kalau bilang aku harus berubah, berubahnya apa dulu? Penampilan, ya kan? Berubahnya apa? Penampilan, karena ada statement di kita kalau cewek cantik pasti segalanya dipermudah. Coba deh, mungkin di mulut orang-orang bilang gitu, enggak kok kita mementingkan yang namanya talenta. Enggak juga sih, dimana-mana cewek cantik pasti dapat privilege kayak gitu. Makanya semua orang sekarang berlomba-lomba supaya mengikuti beauty standar kayak gitu. Ya nggak salah juga sih, tapi ya itu yang terjadi, faktanya kayak gitu sih yang gue lihat. Pertanyaan keempat, kalau beauty standard itu sebenarnya memang gak pernah ada di dunia ini sekalipun, tapi kenapa masih ada orang yang ngerasa sulit untuk melakukan self-improvement? Wih sulit nih. Oke yuk kita bayangin nih dunia tanpa beauty standar. Ya cara ngebayanginnya gampang sih. Coba bayangin di koran-koran atau lo lagi nyari lowongan, gak ada tuh yang pertamanya syaratnya dibilang berpenampilan menarik. Itu dihilangkan dulu. Dihilangin dulu deh pikiran kayak gitu ya kan. Kenapa masih ada orang sulit untuk self improvement? Manusiawi, karena manusia itu biasanya takut untuk berubah, takut salah. Nah itu dia, takut salah. Misalkan gue pengen diet ya, udah dijalanin udah, tapi takut apa? Takut diomongin, dibilang oh Christina diet, wah gak usah lah diet, gendut mah sehat kok gitu kan. Nggak ada yang dukung lu, gue diet dukung kayak apa kayak gitu kan. Lingkungan itu sih yang penting sih menurut gue, yang gue rasain ya. Yang kedua, kenapa orang sulit banget untuk self improvement? Nggak ada dukungan dari lingkungan, itu yang paling penting sih. Nggak ada orang yang mendukung. Jarang menurut gue di dunia seperti sekarang ini yang orang yang bisa untuk encourage, untuk bikin semangat orang. Itu susah. Zaman sekarang susah banget kalau menurut gue. Nah, gue pengen cerita nih ya kan. Gue tuh kan sekarang pelayanan di gereja ya, sebagai team praise and worship ya, istilahnya gue nyanyi di gereja. Padahal sebenarnya ya gue tuh
nggak pernah les vokal sebenarnya. Gue bergabung dari SMA lah gitu. Ya gue istilahnya tahu musik, tahu nada itu di gereja. Jadi bukan harus les vokal, enggak. Tapi pas gue mau masuk ada ibu pendeta gue bilang gini, kamu tuh bagus Chris, kamu kalau nyanyi itu nggak fals, cuman kan nanti kita bisa belajar ya teknik vokal yang lain gitu. Tapi aku nanya, beneran bu, aku bisa bu, aku nggak pernah les vokal. Enggak, kita belajar di sini gitu, kita belajar di sini. Menurut gue ya, kalau ibu pendeta itu nggak yakin, nggak percaya sama gue, nggak ngasih gue kesempatan, ya gue nggak akan ada kayak gini sekarang gitu loh, ya kan. Nah makanya penting banget dukungan dari orang lain gitu. Itu sih yang penting banget gitu, supaya orang tuh bisa berubah gitu. Iya benar, perubahan itu dalam diri sendiri, tapi please lah, kalau lu bisa jadi orang yang membawa dampak positif itu, kenapa lu nggak jadi orang seperti itu. Misalkan lu lihat teman-teman lu gitu kan lagi murung, lagi apa gitu, ya lu hibur lah. Dengan lu menghibur aja itu udah mendukung dia untuk self improvement gitu, ya kan. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Nah yang bikin sulit untuk kita self improvement yaitu kebanyakan orang gitu ya, nih orang tuh kebanyakan tuh nggak sadar kalau dirinya tuh punya talenta, punya sesuatu yang nggak dikembangkan. Contoh, orang tuh masih mikir kalau yang namanya talenta, yang namanya bakat itu nyanyi, gambar, itu doang yang mereka pikir bakat. Padahal apa yang ada di tangan lu tuh bisa jadi sesuatu cuy. Contoh misalkan, tadi kan gue emang ceritanya nyanyi gitu ya. Ini ada yang paling menurut gue sederhana tapi bisa jadi sesuatu ya, yaitu bakat apa. Misalkan K-popper ya, K-popers gitu, lu suka drama Korea gitu kan, terus lu tuh kalau menghafal bahasa Korea itu kayak gampang gitu, jadi lu hafal kenasan jadi lu gampang, lalu biarin aja itu, nggak lu kembangkan. Itu kan bisa jadi sesuatu nih, karena gue orang bahasa ya, berarti lu tuh punya kecerdasan berbahasa, tapi nggak lu kembangkan. Lu pikir ya udah gue suka Korea, gue gini-gini aja, padahal bisa jadi sesuatu. Bisa jadi sesuatu, lu bisa ngajar orang, lu bisa jadi influencer Korea gitu ya, maksudnya influencer yang ngomongin Korea gitu. Bisa, sekarang medianya ada, TikTok ada banyak, YouTube ada, mulai dari situ gitu loh. Tapi lo nggak sadar, lo cuma ngira kalau gue cuma sekedar K-popers ya. Banyak, lu tuh punya talenta tapi lu nggak sadar. Nah makanya lu harus lihat apa yang ada di tangan lu sekarang. Ada, lihat apa, misalkan lu bisa jualan terus, tapi kesadaran itu loh Beb, yang rata-rata orang tuh susah untuk sadar gitu kan. Makanya kita harus sadar sih kita punya apa, nanti kita kembangkan, itu aja, itu kita kembangkan sekecil apapun sih kalau menurut gua gitu kan. Karena sekarang kan medianya udah gede, dulu tuh medianya nggak ada. Gue pengen nulis nih, gue pengen nulis puisi apa gitu, paling gue cuma nulis sendiri, nggak ada yang ngajarin. Sekarang ada kelas menulis online, misalnya nih kelas menulis Raditya Dika ya kan, bikin kelas nulis. Dulu tuh susah yang kayak gitu cuy. Dan pertanyaan terakhir, boleh gak sih lo kasih pesan-pesan positif untuk sebagian teman-teman yang mungkin masih merasa belum paham betul mengenai pentingnya self improvement di era 4.0 ini? Pesan dari gue sih sederhana aja. Intinya adalah mulai dari hari ini ubah pola pikir kamu, ubah mindset kamu, buka hati kamu untuk berubah. Jangan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Berubah dari langkah kecil. Lalu ubah mindset kamu supaya kamu sadar kalau kamu tuh punya potensi, dan mulai dari langkah kecil. Terus paling sih gue pengen ngasih pesan untuk semuanya ya secara general gitu ya. Coba deh lu bayangin dunia tanpa orang-orang yang bermulut nyinyir, ya kan? Kalau kata-kata itu bisa dibuat indah, kata-kata itu bisa dipakai untuk menyenangkan orang lain, untuk membuat orang lain semangat, kenapa nggak dipakai? Daripada lu bilang, lu kurusan, lu gendutan kurusan, lu kurusin deh biar cantik. Coba deh diubah cara ngomongnya. Ada kan kata-kata yang lebih bagus daripada itu. Meskipun ya lu niatnya baik gitu loh, ya kan? Daripada lu bilang kayak gitu, mendingan lu apa kabar, sehat, kayak gitu kan, lebih enak kan daripada bilang kayak gitu, ya enggak? Nah, ubah cara kamu berkata-kata. Jangan pernah ngomongin hal-hal yang negatif padahal belum kejadian. Kalau kamu bisa untuk berkata-kata yang baik, bayangin satu orang bisa berkata-kata dengan baik, mungkin di dunia ini tuh nggak ada lagi yang namanya pembulian.
Ya kan, coba lihat tuh orang-orang yang dibully itu, gimana mau berubah? Dianya jadi dibully, dikata-katain, yang ada dia jadi mendem ke bawah dong, ya kan? Nah, makanya mulai dari sekarang cara yang paling gampang yaitu ngerem mulut kamu dari kata-kata yang jahat dan ubah mulut kamu. Jangan pernah berkata-kata negatif kepada diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus berkata hal-hal yang negatif? Ya kan? Kenapa kamu harus berkata hal-hal yang negatif sedangkan sebenarnya kamu tuh berharga? Ya kalau kamu nggak berharga, kamu nggak akan dilahirkan, sayang. Ya kan, segala sesuatu itu ada maksudnya. Jadi kalau kamu sadar hari ini, kamu sadar nih kamu berharga, kamu punya nilai, kamu ubah kata-kata kamu. Nah, mulai dari situ lu dijamin bisa untuk mengambil langkah pertama. Kayak gitu. Semangat ya semuanya di sana, cewek-cewek cantik di sana, semangat ya. Dan terima kasih juga buat Beb Eno, ya ampun, yang udah ngasih gue kesempatan buat ngomong. Semoga pesan-pesan dari gue bisa ditangkep dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Thank you banget ya. Dadah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya podcast gue hari ini. Gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman udah setia nih dengerin podcast pertama gue selama kurang lebih 30 menit. Dan gue mau ucapin terima kasih juga tentunya buat sahabat gue tersayang Christina Theodoris yang udah bersedia meluangkan waktu dan juga membagi ilmu pengetahuannya buat teman-teman semua. Semoga apa yang udah kita sharing dalam podcast ini bisa ngebantu teman-teman untuk termotivasi dalam memperbaiki dan meningkatkan diri masing-masing. Harapan gue, semoga kita semua bisa tetap menjadi individu yang lebih baik lagi setiap harinya. Sorry kalau ada banyak banget kata-kata yang menyinggung hati dan perasaan teman-teman semua selama berlangsungnya podcast ini. Thank you and see you in the next podcast.